Halo semuanya, pernahkah kalian terbayang apa saja bahan yang digunakan untuk menghasilkan sepiring makanan lezat? Apakah rahasia di baliknya? Kali ini saya akan menceritakan alur film School Tales tentang rahasia di balik kelezatan masakan kantin Bibi Jong. Konon di sebuah kantin sekolah ada rahasia tersembunyi di dalam sup kedai makanan. Kantin Bibi Jong yang biasanya menjual sup daging tiba-tiba menjadi laku keras dalam satu malam. Terlihat seorang siswa bernama Kong. Dia adalah seorang streamer, youtuber, dan social influencer yang dikenal dengan konten-kontennya yang mengungkap sebuah rahasia dan misteri. Mendengar kelezatan kaldu sup buatan Bibi Jong, ia berupaya untuk melakukan investigasi bahan dasarnya. Dia sedang makan di kantin Bibi Jong. Dia mencoba sup kaldu itu dan mereviewnya. Itu sangat lezat. Dia juga mencari tahu tentang putri Bibi Jong yang adalah pengedar narkoba di sekolah. Kong berspekulasi bahwa Bibi Jong mungkin memasukkan ganja ke dalam sup itu. Teman-teman yang diwawancarai tidak yakin itu ganja, tapi sesuatu yang lain yang membuatnya sangat lezat. Karena penasaran, Kong menyelidikinya sambil siaran langsung di media sosialnya. Ketika Bibi Jong keluar, Kong menyelinap dan ingin membuka panci yang berisi kuah. Tiba-tiba Bibi Jong datang. Kong memberitahu bahwa dia sedang siaran langsung untuk memperlihatkan betapa lezatnya sup Bibi Jong dan ingin mengetahui rahasianya. Saat Kong akan melihat isi panci, tangan Bibi Jong menahannya. Bibi Jong kelihatan ketakutan, terlihat dari raut wajahnya dan badannya yang gemetar. Melihat itu, Kong semakin curiga dan penasaran untuk melihatnya. Menarik pun terjadi. Panci itu tertumpah dan terlihat sebuah tulang aneh yang keluar dari panci itu. Bibi Jong segera mengambil sebuah bungkusan dengan kain putih. Kong sontak berteriak, "Kepala anjing, kepala anjing! Bibi gila ini memberi kita makan kepala anjing." Ia menyuruh semua orang yang berada di kantin untuk merekam momen ini. Bibi Jong hanya terisak melihat kelakuan Kong. Semua orang di sekolah itu berterima kasih kepada Kong karena telah mengungkap misteri ini. Sebaliknya, mereka merudung Bibi Jong dengan kata-kata kasar. Mulai hari itu, tidak ada anak yang mau makan di kantin Bibi Jong. Dalam obrolan teman-temannya mengatakan bahwa putri Bibi Jong tergabung dalam kartel narkoba. Kong mulai penasaran dengan anak Bibi Jong. Tiba-tiba seseorang dengan tudung hitam menabrak Kong. Kong mengejar orang itu sampai di lapangan basket. Orang itu ingin membunuhnya, tapi teman-temannya mengira dia gila karena mereka tidak melihat siapapun. Kong yang kesal menuduh anak Bibi Jong lah pelakunya. Kong mulai bersikap kurang ajar. Ia datang ke Bibi Jong dan menuduh Bibi Jong menyuruh anaknya untuk membunuhnya. Kong melakukan secara langsung dan mempermalukan Bibi Jong. Bibi Jong memohon agar Kong tidak membuat masalah. Kong melihat foto anak Bibi Jong dan mengatakan anak Bibi Jong yang selama ini menerornya. Bibi Jong hanya bisa menangis karena kelakuan Kong. Paman yang juga berjualan di kantin marah karena Kong kurang ajar dan menerobos dapur. Kong masuk ke dapur dan mencari orang yang bertudung hitam itu. Paman itu memarahi Kong dan memberitahu bahwa putra Bibi Jong sudah meninggal. Kepalanya dipenggal dan sampai sekarang belum ditemukan. Bayangkan betapa sedihnya seorang ibu. Paman itu menarik Kong keluar. Teman-temannya pun membuli Kong karena kelakuannya yang kurang ajar. Ibu kantin sebelah membela Bibi Jong bahwa selama ini dia melihat Bibi Jong memasak. Kong bersikeras bahwa Bibi Jong memakai kepala anjing untuk memasak sup. Tapi seorang guru datang dan mengatakan dia sudah memeriksanya di laboratorium. Itu adalah kepala ayam. Pak guru juga menyuruh Kong untuk meminta maaf pada Bibi Jong, tapi Kong tidak mau meminta maaf lalu dia pergi. Kong yang baru keluar dari ruang kepala sekolah dihampiri teman-temannya dan bertanya hukuman apa yang diberikan pada Kong. Kong menjawab dia disuruh meminta maaf pada Bibi Jong. Kalau tidak, dia akan dipenjara. Tapi Kong bersikeras tidak mau meminta maaf. Teman-temannya juga yang kemarin mendukungnya malah menghinanya. Teman-temannya menyuruh Kong siaran langsung dan meminta maaf pada Bibi Jong. Tapi Kong tidak mau minta maaf karena dia merasa dia tidak bersalah. Teman-temannya juga tidak mau membantu. Salah satu temannya memberitahu bahwa Kong memakai media sosial untuk menindas orang. Lalu dia pergi. Kong duduk sendirian menangis mengingat perbuatannya pada Bibi Jong dan apa yang dikatakan teman-temannya.
Dia pun melakukan siaran langsung dan tidak tahu apa yang dia katakan saat siaran langsung itu. Kemudian temannya menelponnya dan mengatakan untuk memeriksa Facebooknya karena semua orang menghina dia di Facebook. Kong melihat postingan temannya yang menghina dia di Facebook karena Kong berbohong. Kong menangis dan kesal melihat itu, tidak menyangka bahwa temannya berbuat seperti itu kepadanya. Kong melihat seekor kucing dan dia membunuhnya. Malamnya Bibi Jong pamitan untuk pulang. Paman itu bertanya resep rahasia Bibi Jong, tapi Bibi Jong hanya diam saja lalu dia pergi bersama istri paman itu. Kong memberanikan diri melihat dapur Bibi Jong sambil membawa bangkai kucing yang dia masukkan ke dalam kain putih. Kong mendapati sesajen untuk menyembah anak Bibi Jong. Kong ingin merekamnya tapi ponselnya malah bermasalah. Kong merasa ada seseorang di belakangnya. Saat dia berbalik, orang itu hilang. Tiba-tiba orang berbaju hitam itu menyerang Kong. Kong berkata-kata kasar dan menyuruhnya memperlihatkan wajahnya. Saat orang itu membuka tudungnya, ternyata tidak ada kepala. Kong ketakutan dan lari. Kong ke ruangan guru dan meminta tolong bahwa ada hantu Bibi Jong yang ingin membunuhnya di dapur Bibi Jong. Tapi para guru-guru tidak percaya dan mengira Kong memakai narkoba. Kong kesal para guru tidak mau membantunya. Dia pun pergi sendirian ke dapur Bibi Jong dengan sebuah cutter. Kong penasaran dengan bungkusan kain putih. Saat dia membukanya, Kong kaget, ternyata itu adalah kepala manusia. Ternyata itu adalah kepala putranya Bibi Jong yang hilang itu. Kong lari tapi dihalangi oleh hantu tanpa kepala itu yang adalah anak Bibi Jong. Bibi Jong datang dan mengisyaratkan kepada anaknya untuk berhenti. Hantu itu pun hilang. Kong meminta maaf dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun bahwa Bibi Jong membuat sup dengan kepala manusia. Bibi Jong mengikat kembali kain itu dan mengatakan inilah kebenarannya. Sebenarnya dia merasa bersalah tapi dia harus mencari nafkah. Kong meminta bantuan Bibi Jong untuk pergi dari sana bersama-sama. Tapi Bibi Jong mengatakan sebenarnya dia akan pergi diam-diam agar tidak bermasalah dengan Kong. Tapi ternyata Kong mencoba menyakiti Bibi Jong lagi dengan kucing mati. Kong meminta maaf pada Bibi Jong, tapi Bibi Jong malah menusuknya dengan pisau. Bibi Jong memberitahu bahwa dia melakukan segalanya untuk bersama putranya selamanya dan mempertahankan kedainya. Bibi Jong mengatakan Kong sudah mengetahui rahasianya, apakah kamu senang sekarang? Bibi Jong menusuk Kong beberapa kali. Terlihat Bibi Jong terus menusuk Kong. Keesokan harinya para siswa makan di tempat Bibi Jong dan mengagumi betapa lezatnya sup hari ini. Teman-temannya mempertanyakan Kong yang tidak masuk sekolah karena dia melewatkan masakan yang sangat lezat ini. Mereka makan dengan sangat gembira. Sampai seorang siswa menemukan sepotong daging dengan tato Kong di atasnya. Tulisan sup tulang babi pedas lezat berubah menjadi sup tengkorak pedas lezat. Saat para siswa berteriak dan berlari, Bibi Jong melihat sambil tersenyum. Akhir cerita, Kong ternyata membuat video dan meminta maaf. Dia mengaku salah dan tukang pansos. Dia tidak tahu apa-apa. Kong menangis dan terus meminta maaf. Ternyata rahasia kelezatan sup kaldu Bibi Jong adalah kepala manusia. Ih, ngeri juga ya. Dari film ini menggambarkan dengan akurat bagaimana kondisi di kalangan pengguna internet, khususnya media sosial saat ini. Dengan berbekal ponsel, seseorang merasa kuat dan bisa melakukan apa saja, termasuk menyakiti hati dan perasaan orang lain. Setiap orang merasa berhak untuk merekam orang lain tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu. Bijak-bijaklah menggunakan media sosial dengan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.